Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmanza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan dan teman-teman YouTube yang saya banggakan. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya kita dalam keadaan sehat walafiat sekarang ini. Dan tidak lupa pula salam berserta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang menerang seperti saat ini. Sebelumnya, biarkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulita Helmianti dengan NPM A1A022031, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, angkatan 22 Universitas Bengkulu. Video yang saya lakukan ini adalah video untuk memenuhi mata kuliah saya yaitu Statistik Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Nurmanza SPD. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya saya memiliki pantun sebuah ini. Pantunnya adalah pergi ke taman membawa plastik. Ayo teman-teman, kita belajar statistik. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya meminta untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share ke manapun yang teman inginkan. Oke, di sini kita akan lanjut ke materi ya. Tadi kita sudah perkenalan dan sekarang kita lanjut ke materi. Di sini saya sudah merangkum beberapa PPT yaitu untuk menjadi materi yang akan saya jelaskan. Ada beberapa materi di sini. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas butir soal. Di sini yang pertama tentang uji validitas. Hakikatnya validitas itu adalah ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Supardi 2015 halaman 98. Jenis validitas itu ada validitas isi atau content validity atau kokuler. Untuk mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Selanjutnya ada validitas konstruksi atau construct validity, yaitu butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada validitas ada sekarang atau concurrent validity atau empiris. Hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Selanjutnya ada validity prediksi, predictive validity. Memiliki kemampuan untuk meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya itu yaitu mengenai cara menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif. Yang pertama itu menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif. Di sini ada rumus korelasi poin biserial atau RPBI. Di sini ada rumusnya, bisa teman-teman baca, dan di sini ada keterangan-keterangannya juga mengenai rumus ini. Selanjutnya itu ada langkah-langkah menghitung validitas butir soal dengan poin biserial. Seperti tadi ada rumusnya sudah dijelaskan. Di sini ada contoh soalnya, contoh kasusnya. Yang pertama kita menghitung skor butir pertanyaan dan skor total. Misalnya diperoleh data hasil tes kemampuan mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap siswa berikut. Ini contohnya. Terus yang kedua kita mencari nilai MP dan nilai MT. Nilai MP itu adalah rata skor dan subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Seperti ini. Seperti soal nomor 1 ini, berapa orang yang benar di sini dijumlahkan. Seperti itu. Selanjutnya, itu ada nilai MT atau rata skor total. Menjumlahkan skor total dari responden 1 sampai 10 kemudian dibagi oleh keseluruhan peserta tes. Maka hasilnya seperti ini. Terus yang ketiga, kita mencari nilai P dan Q. Di sini sudah dijelaskan bagaimana itu bisa teman-teman baca sendiri ya. Terus di sini yang keempat, kita mencari nilai ST atau standar deviasi skor total. Rumusnya adalah seperti ini. Nah, nilai deviasi ini diperoleh dengan cara nilai total masing-masing responden dikurangi dengan nilai rata-rata skor total. Misalnya responden 1 skor totalnya 5, nilai rata-rata skor total 6. Nilai rata-rata skor totalnya itu 6,4, maka nilai deviasinya adalah 5 dikurang 6,4, hasilnya minus 1,4. Kemudian, nilai kuadrat deviasi diperoleh dengan cara nilai deviasi dikuadratkan. Misalnya tadi 0,14 ya hasilnya itu dikuadratkan.
Jadinya dapatlah 1,96. Hasil untuk keseluruhan respondennya itu ada di tabel ini. Boleh teman-teman lihat ya. Terus selanjutnya kita menghitung validitas butir soal nomor satunya. Nah, di sini kita ada rumus, ini ada rumusnya. Bisa teman-teman baca di sini. Terus yang keenamnya, langkah-langkah keenamnya itu yang membandingkan nilai R kritis dengan nilai R tabel product moment. Di sini sudah dijelaskan juga. Ini sebagai contohnya, sudah ada, teman-teman bisa baca sendiri. Terus kita lihat nih klasifikasi tingkat validitas dari menurut Wilford 1956 halaman 145. 0,80 itu kecil dari RXY kecil dari sama dengan 1 dan besar dari sama dengan 0, kecil dari seperti inilah pokoknya. Teman-teman bisa baca sendiri, saya juga sedikit bingung untuk membacanya. Itu validitas sangat tinggi atau sangat baik. Terus untuk validitas tinggi atau baik ini ada kriterianya, yaitu nilai RXY-nya itu kecil dari 0,60 dan besar dari sama dengan 0,80. Ini kecil dari 0,60 dan besar dari 0,60 validitas sedang, dan ini bisa teman-teman lihat lagi. Oke, selanjutnya saya menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Reliabilitas yaitu mengukur pada waktu yang berlainan, hasilnya akan tetap sama. Caranya itu di sana ada menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Ada rumus KR20, ini rumusnya. Dan ini keterangannya. Terus di sini menghitung validitas butir instrumen penilaian uraian dan skala sikap dengan skala Likert. Ya beda ya sama yang tadi bukan seperti ini. Ini adalah rumusnya. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa nilai X adalah nilai masing-masing butir soal untuk setiap responden, sedangkan nilai Y adalah nilai skor total semua jawaban dari seluruh responden. Menetapkan validitas dengan membandingkan hasil RXY dengan T-tabel R product moment. Apabila nilai RXY besar dari T-tabel, maka valid. Sebentar, kita cek dulu ini sudah berapa menit. Nah, di sini kita lanjut lagi ke bawah, itu ada menghitung validitas instrumen penilaian hasil belajar dengan membandingkan hasil ulangan harian dengan hasil ulangan semester. Di sini ada rumusnya. Nah, di sini perlu kita garis bawahi lagi bahwa nilai X adalah nilai ulangan harian dan nilai Y adalah nilai ulangan semester. Yang kedua, menetapkan validitas dengan membandingkan hasil RXY dengan T-tabel, tabel R product moment. Apabila nilai RXY itu besar dari T-tabel, maka valid. Selanjutnya kita di sini menghitung reliabilitas instrumen penilaian bentuk uraian skala sikap dan pedoman observasi. Di sini menghitung reliabilitas dengan rumus Alpha-Cronbach. Ini ada rumusnya. Ini juga ada keterangannya, bisa teman-teman baca sendiri. Terus menetapkan reliabilitas dengan membandingkan hasil R11 apabila melebihi nilai 0,7 atau di atas -7, maka reliable. Itu menurut Palan 2001, dan Hairs tahun 1998. Di sini ada kategori koefisien reliabilitas menurut Wilford 1956 halaman 145. Ini misal R11-nya itu 0,80 kecil dari R11 atau besar dari kecil dari sama dengan 100. Jadi itu perkiraan dari 0,80 sampai dengan 1, maaf ya, ini bukan 100 tapi 1,00 maksudnya. Terus di sini untuk reliabilitas tingginya itu adalah dari nilai 0,60 sampai dengan sama dengan 0,80. Terus di sini reliabilitas sedangnya 0,40 sampai dengan 0,60 dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke uji normalitas dan homogenitas. Di sini ada uji normalitas. Hakikatnya, uji normalitas ini adalah sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal. Itu menurut Kadir 2015 halaman 143. Teknik analisis yang wajib uji normalitas itu ada uji T atau t-test. Uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang dilakukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Terus yang kedua ada uji F atau uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji
yaitu untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Nah, di sini ada teknik analisis yang tidak membutuhkan uji normalitas, yaitu ada chi-kuadrat atau chi-square. Salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah normal. Selanjutnya itu ada uji gamma, salah satu dari uji asosiatif non-parametris untuk mengukur hubungan antara dua variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel kontingensi. Uji ini mengukur hubungan yang bersifat simetris, artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Soalnya ada uji tau atau uji korelasi kendal tau. Korelasi kendal tau digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel dengan data yang digunakan berskala ordinal. Soalnya ada uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney test atau uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Soalnya ada uji Wilcoxon-Signet test atau uji match pair test. Uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi data berdistribusi tidak normal. Beda ya sama uji Mann-Whitney tadi, itu berdistribusi normal, kalau ini berdistribusi tidak normal. Nah, oke, di sini kita lanjut ke uji pengujian asumsi distribusi normal. Yaitu ada uji normalitas data dengan uji Lilliefors. Uji Lilliefors digunakan untuk data tunggal, bukan data kelompok. Uji normalitas data dengan Lilliefors hampir sama dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hanya saja pada uji Lilliefors digunakan tabel Lilliefors. Yang kedua itu ada uji normalitas data galat taksiran dengan uji Lilliefors. Uji normalitas data galat ini itu taksiran digunakan sebagai persyaratan dalam analisis regresi. Yang ketiga ada uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, yaitu uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikan di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Dan jika signifikannya di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Yang kedua itu ada uji normalitas dengan chi-square atau X2. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul, B, dengan kurva normal baku atau standar, yaitu A. Jadi, membandingkan antara B atau A, bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji normalitas dengan Kiki plot. Plot dibentuk dari distribusi marginal sampel pada setiap variabel, suatu scatter plot yang membandingkan distribusi empiris dengan fitted distribution dalam kaitannya dengan nilai dimensi suatu variabel. Kiki plot dapat memplot dengan baik jika dataset diperoleh dari populasi yang sudah diketahui. Selanjutnya kita melihat uji normalitas dengan SPSS. Yang pertama kita buat data view menggunakan tampilan value labels, berisi data nilai ujian bahasa Indonesia dari 20 siswa suatu kelas. Nah, untuk data ini sudah kita siapkan, bisa kita copy dari Excel, Microsoft Excel, sudah kita buat di sana, lalu kita kopikan pada bagian data view pada saat kita membuka aplikasi SPSS. Kemudian kita ganti nih variabelnya, itu dengan namanya, bukan mengganti namanya, itu dengan ada nilai dan gender. Nah, selanjutnya kita pincet analyze, ada fitur analyze. Nah, terus kita pilih descriptive statistic. Terus ada bagian explore. Nah, kita klik itu maka akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan variabel tadi yang nilai ujiannya. Nilai ujiannya kita masukkan di sini. Nah, lalu setelah itu kita klik plots pada jendela explore dengan centang normality plot with test untuk membuat box plot data deskriptif untuk melakukan analisis deskriptif serta membuat grafik stem and left atau histogram centang jika diperlukan. Normality plots with test untuk melakukan pengujian normalitas. Nah, seperti ini, kita mencentang ini teman-teman. Ini. Terus kita klik continue lalu klik OK. Hasil pengujian ditampilkan pada jendela output, pembaca akan ditampilkan melalui jendela output. Nah, nanti akan ada output dari setelah pengerjaan ini sudah kita klik OK gitu, teman-teman.
Nah, di sini ada salah satu contohnya ini. Ada beberapa contoh dari data-data yang sudah kita klik tadi ini. Ini contoh-contoh output yang akan dikeluarkan. Ini juga normal Kiki plot tadi yang sudah kita berikan juga. Nah, terus sekarang kita lanjut ke uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, uji homogenitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotetis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga komparabilitas, terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F. Menurut Kadir 2015 halaman 143. Sedangkan untuk penelitian survei korelasi, pengertian homogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas tidak dipenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik uji T atau robust. Di sini ada jenis homogenitas dalam penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Pertama ada homogenitas teori konsep. Terus ada homogenitas kelompok atau grup. Terus di sini ada juga homogenitas data atau homogenitas varian. Teman-teman bisa membaca sendiri di sini pengertiannya. Nah, di sini ada teknik pengujian homogenitas varian. Terus ya, yang pertama itu homogenitas varian dengan uji Bartlett. Terus homogenitas varian Gallet dengan uji Bartlett juga. Homogenitas varian dengan uji Levene. Homogenitas varian dua buah variabel independen dengan uji F. Homogenitas varians dua buah sampel berkoalisi dengan uji T, homogenitas varians dengan uji T-max Hartley, dan homogenitas varians dengan cara Skef-ANOVA satu jalan. Di sini ada penentuan homogenitas data. Nah, ini ada data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikasinya, yaitu nilai signifikansi P lebih besar sama dengan 0,5 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, apabila nilai signifikasi atau P ini kecil dari 0,05 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varian yang berbeda atau tidak homogen. Nah, di sini ada cara untuk menguji homogenitas dengan SPSS. Pertama, datanya itu sudah kita siapkan dulu di Excel. Lalu kita ke data view. Nah, kita ke data view, kita ganti ini semua. Kita bikin di nama ini, nanti kita ganti dengan nama-nama yang kita inginkan. Seperti ini. Ini nilainya, tes awalnya, dan ini tes akhir. Nah, untuk tes awal itu diganti dengan tipe scale numerik, tes akhir juga scale numerik. Nah, yang di sini untuk respondennya kita masukkan ke bagian ini kontrol dan perlakuan. Nah, lalu setelah itu kita ke analyze, terus kita pilih compare means, terus ada one way ANOVA. Lalu tes awal tes akhir kita masukkan ke dependent list, dan untuk yang responden tadi kita masukkan ke faktor. Setelah itu kita memilih option, lalu kita centang homogeneity dan varian test. Selanjutnya kita klik OK dan akan muncul output seperti ini, teman-teman. Output seperti ini. Dan ini cara membacanya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Sekarang kita lanjut ke korelasi. Di sini dalam korelasi itu ada sampel variabel X dan variabel Y. Variabel Y itu variabel dependent atau variabel bebas, dan variabel X ini ada variabel independent atau variabel terikatnya. Nah, di sini ada diagram scatternya. Nah, jika dia jaraknya ini, bulat-bulat ini jauh dari garis, maka itu tidak ada hubungan antara X dan Y. Tetapi jika dia jaraknya dekat seperti ini, maka itu ada hubungannya, dan dia melonjak ke atas, berarti itu ada hubungan positif, atau hubungannya itu memiliki hubungan yang positif. Tapi jika dia jaraknya tidak jauh, dan dia ke bawah panahnya, itu memiliki hubungan, tapi hubungan yang negatif, atau yang berpengaruhnya itu tidak baik, tetapi berpengaruhnya lebih ke yang buruknya. Terus kita masuk ke koefisien korelasi atau R. Nilai R berkisar dari 0 sampai 1. Tanda minus menunjukkan arah hubungan negatif, tanda positif menunjukkan arah hubungan yang positif. Ini ya, ada contohnya teman-teman di sini, bisa teman-teman baca sendiri interpretasi dari koefisien korelasinya. Terus di sini ada korelasi Pearson atau product moment. Di sini ada rumusnya, teman-teman bisa baca sendiri.
Terus ini untuk menguji signifikasi dari korelasinya. Di sini ada rumusnya juga. Sekarang kita masuk ke analisis regresi sederhana, regresi ganda 2 prediktor dan regresi ganda 3 prediktor. Di sini ada pengertian analisis regresi. Itu adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas atau prediktor terhadap variabel tak bebas, kriterion. Kadir 2015 halaman 175. Persyaratan dari analisis regresi ini, pertama, terdapat logika konseptual yang kuat yang menghubungkan antara variabel bebas, prediktor, dan variabel tak bebas atau kriterion. Yang kedua itu variabel prediktor mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Contoh pemberian remunerasi kejadiannya mendahului pengukuran kinerja pegawai. Yang ketiga yaitu memiliki arah pengaruh atau direct effect, yaitu dari prediktor ke kriterion dengan simbol anak panah berkepala satu. Seperti ini ya teman-teman, ada contohnya. Terus yang keempat itu terdapat kontrol secara statistik sehingga pengaruh prediktor lain dalam model terhadap kriterion di luar prediktor yang dipelajari dapat dikontrol pengaruhnya. Ini contohnya. Terus yang ke E, dalam analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji signifikasi koefisien persamaan regresi atau uji beta atau uji koefisien korelasi parsial. Di sini ada jenis analisis regresi. Terus yang pertama itu ada analisis regresi sederhana. Model regresinya seperti ini ya teman-teman. Yang kedua itu ada analisis regresi ganda 2 prediktor. Di sini ada model regresinya ya teman-teman, yaitu BO ditambah B1 B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah E atau populasi. Dan sampelnya juga mengikuti, yaitu BO B1 dikali X1 ditambah B2 kali X2. Ini teman-teman. Nah, untuk analisis regresi 3 prediktornya itu sama kayak yang 2 caranya, hanya saja ini ada 3 X-nya, ada 3 variabelnya. Dan ada 3 juga di sampelnya gitu. Ini 2, yang ini 3, sama aja sebenarnya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian cara penghitungan regresi di SPSS. Nah, pertama kita tuh di sini ada contoh judul penelitiannya ya teman-teman, di sini bisa dilihat. Nah, terus kita masukkan data-data itu ke bagian data view seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan kita ganti di bagian name-nya, desimalnya jadi 0, labelnya di sini kita ganti juga, dan di sini kita ganti juga, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Terus kita lihat nih di bagian data view-nya, variable view-nya ini akan berubah menjadi seperti ini juga. Terus kita klik analyze, terus ada regression, terus ke linear. Selanjutnya kita masukkan yang prestasi, tadi ada bagian prestasi ya di sini itu ke bagian dependent. Untuk motivasi dan minat itu kita masukkan ke bagian independen yang terikatnya teman-teman. Terus ini kita ganti juga, terus kita klik statistik dan oke. Terus kita karena kita klik statistik tadi, kita masuk jadinya ke bagian halaman ini dan kita centangkan bagian estimate, model fit-nya, R-square change-nya, dan deskriptifnya. Terus kita klik continue. Nanti setelah kita klik continue akan muncul output lagi seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Dengan model-model yang sudah kita centang ini nanti akan muncul semua outputnya. Di sini saya tidak menjelaskan tentang outputnya, nanti bisa teman coba langsung aja. Di sini kita masuk ke pengujian perbedaan 2 parameter atau rata-rata. Di sini pengertian ujian perbedaan 2 parameter rata-rata yaitu salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari 2 kelompok yang sudah diklasifikasikan menurut Kadir 2015 halaman 295. Nah, jenis uji perbedaan 2 parameter ini yang pertama ada uji perbedaan 2 parameter rata-rata sampel bebas, terus ada yang sampel tak bebasnya, terus ada uji perbedaan 2 parameter rata-rata sampel tak homogen, dalam kurung heterogen. Selanjutnya ini ada uji perbedaan 2 parameter rata-rata sampel bebas. Di sini teman-teman bisa membaca, di sini ada pengertian-pengertiannya, bisa teman baca dan ini bisa teman-teman lihat juga. Terus di sini ada lanjutannya juga bagian yang tadi, ini bisa teman-teman lihat juga di sini, bisa teman-teman baca sendiri.
Oke, sudah. Kita lanjut ke analisis variance atau analisis of variance, ANOVA. Nah, untuk yang di sini tadi teman-teman bisa lanjut baca aja ya, karena di sini memang kita mengejar waktu juga. Nah, di sini ada pengertian analisis varians, yaitu salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari 2 kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex post facto. Kadir 2015 halaman 313. Nah, di sini ada jenis analisis varians. Yang pertama ada analisis varians satu jalan. Teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis menggunakan uji F. Di sini ada lagi analisis varian satu jalan group within treatment atau GWT. Teknik analisis untuk penelitian eksperimen khususnya pada klaster kelompok dalam jumlah yang sama setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Nah, yang ketiga ada analisis varian dua jalan, yaitu teknik analisisnya untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok sampel baik yang menggunakan two factorial design atau treatment by level design baik dalam penelitian eksperimen maupun kausal komparatif. Nah, di sini ada contohnya dari analisis varian satu jalannya, teman-teman. Di sini ada contoh datanya, di sini adanya. Dan ini ada bagian rumusan-rumusan masalah yang akan kita bahas dari sini misalnya gitu, teman-teman. Ini ada contoh-contoh rumusan masalahnya. Nah, terus untuk langkah-langkahnya analisis varian satu jalan di SPSS itu ada yang pertama itu kita masukkan ke bagian data view, kita kopikan ke data view ya teman-teman, ini kita kopikan ke data view. Terus kita edit nih di bagian variable view-nya, kita edit metodenya. Di sini dinama kita ganti metode dan kemampuan misalnya. Tipenya numerik, ini desimalnya 0 semua. Terus di sini kita ganti metode dan kemampuannya. Terus di sini kita ganti di measure-nya kita ganti nominal. Terus di data view-nya akan ikut berubah juga seperti ini. Selanjutnya kita klik analyze, terus ada compare mains, terus di one way ANOVA. Setelah itu kita masukkan yang kemampuan menulis itu di bagian dependent list dan yang metode ke faktor. Lalu kita klik post Hodge, terus di sini ada bagian 2K, kita centang dan kita lihat signifikan levelnya itu udah 0,05. Kalau sudah kita continuekan. Selanjutnya kita pilih option lagi, kita klik option. Terus akan muncul fitur seperti ini. Kita klik descriptive, kita klik juga homogeneity of variance test, terus kita continuekan. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka nanti akan ada output yang keluar dari data-data tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai variabel-variabel ini, mengenai penjelasan tentang statistik-statistik ini. Buat teman-teman, saya mengucapkan terima kasih setelah menonton video ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga jika teman-teman merasa terbantu dengan apa yang saya sudah jelaskan di sini. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya dalam materi ini. Karena itu kepada teman-teman saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya tutup, ada baiknya saya pantun dulu terlebih dahulu, yaitu pantunnya, pergi ke pasar membeli bunga melati, jangan lupa membeli tampa. Sekian dari saya Yunita Helmianti, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.